Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Inso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Wadi Idris Amin. Tentunya di acara kesayangan kita, IP Show Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ibiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ibiso dua narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau sering mengedukasi di Ibiso ini. Kembali lagi kami mengundang dan langsung memperkenalkan kembali kepada kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ridwan Pawelang, MHI, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam Kak Kadir. Jumpa lagi. Siap ya. Alhamdulillah. Dan didampingi oleh Dinda atau Bapak Sakral Wijaya Saputra SIB MTR MTR ya. Pak proses MTRAP. MTRAP. Beliau Master Ilmu Pemerintahan. Dan sekaligus juga beliau adalah Direktur Eksekutif PT Pedoman Data Indonesia, lembaga survei dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kadir. Jumpa lagi Dinda. Siap. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat Ibiso, kedua narasumber kita akan berbagi tema yang akan mereka bedah pada kesempatan kali ini. Yang kami akan mengangkat tema bedah kinerja politik dan pemerintahan Bupati Kabupaten Luwu dan Wakil Bupati tentunya, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indrakan. Bupati Luwu Bapak Andi Basmi Matayang, Opu Basmi, dan wakilnya Bapak Syukur Bijak. Bupati Indrakan Muslimin Bando dan wakilnya Asman E. Saya mulai dulu dari Kabupaten Luwu yang akan dibedah oleh Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia. Kalau kita melihat kinerja Bapak Andi Basmi Matayang dan Bapak Syukur Bijak hingga saat ini, dari segi kinerja politik pemerintahannya, tentunya rujukannya adalah stabilitas politik dan komunikasi politik. Seperti apa kita melihat pada sosok seorang Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu, Opu Andi Basmi Matayang dan Bapak Syukur. Silakan Dinda Sakral Wijaya. Terima kasih Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kadir. Jumpa lagi kita sama-sama di IP Show. Sekali lagi diundang di IP Show bersama Kak Dr. Ridwan Pawelang. Siap. Saya juga ingin menyapa sahabat IP Show yang ada di rumah. Berkaitan dengan pertanyaan Kadir tentang kinerja Bupati Luwu, Opu Basmi Matayang dan wakilnya Bapak Syukur Bijak dari sudut pandang komunikasi politik dan sebagainya, stabilitas politik. Saya melihat Kak Kadir memang di Kabupaten Luwu
kita ketahui sendiri memiliki luas wilayah yang paling besar di kabupaten, di antara kabupaten yang ada di Luwu Raya. Di Luwu Raya. Bahkan ada daerahnya Kadir yang dibatasi oleh Satu kota. satu kota Palopo. Nah itu memang sering ketika di Luwu Raya itu sudah sangat familiar bahwa di Kabupaten Luwu itu Kadir ada dua kutub. Yang pertama itu di Kabupaten Luwu sendiri yaitu berpusat di Belopa, kemudian di Walendrang yaitu berpusat di Lamasi yang menjadi daerah dari Bapak Wakil Bupati. Syukur Wijaya. Nah, ini menurut saya bisa menjadi hal yang menjawab sedikit dari pertanyaan kalian. Kalau kita melihat stabilitas politik dan pola komunikasi di Kabupaten Luwu, saya melihat memang ada sedikit ada sedikit hal yang membuat orang-orang bisa membaca bahwa ada ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati. Kenapa demikian? Karena memang ke depan di kontestasi berikutnya Opu Basmin Matayang tentunya tidak akan bertarung lagi. Nah, tentunya Bapak Syukur Bijak sendiri sebagai wakil bupati Wadir, dia masih memiliki peluang untuk ikut serta bertarung di kontestasi pilkada Luwu berikutnya. Cuman memang ini yang membuat komunikasi itu menurut saya agak sedikit agak sedikit terjadi terjadi sedikit miskomunikasi, ketidakharmonisan kan dia. Kenapa? Karena memang fokus dari Opu Basmin Matayang itu memang bagaimana caranya membuat di pemerintahan terakhirnya ini dia bisa menunjukkan kinerja yang baik untuk masyarakatnya agar ada legasi yang dia tinggalkan secara baik di masyarakat Kabupaten Luwu. Nah, dan memang digadang-gadang bahwa ada isu dikatakan bahwa Pak Basmin, Opu Basmin itu mempersiapkan putranya untuk ikut berkontestasi di pilkada Luwu berikutnya. Dan tentunya ini mengganggu Bapak Syukur Bijak yang memiliki keinginan juga untuk bertarung nantinya kan dia. Jadi memang ini yang membuat miskomunikasi itu atau komunikasi itu agak terhambat kan dia. Kenapa? Karena Bapak Syukur Bijak ini sendiri terkesan hal ini membuat beliau itu fokus terhadap kerja-kerja elektoral sehingga stabilitas politik itu sedikit mengganggu pemerintahan, keharmonisan pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu sendiri. Mungkin seperti itu kan dia. Baik. Membuka dari Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, dalam memulai analisis beliau terkait Kabupaten Luwu, saya langsung pindah ke Bapak Dr. Ridwan Pawalang untuk membedah Kabupaten Rikang, untuk membedah kinerja Bapak Muslimin Bando sebagai bupati dan Asbang itu sebagai wakil bupati. Pertanyaannya sama terkait komunikasi politik dan stabilitas politik di Kabupaten Rikang seperti apa dalam kacamata pantauan Pak Dokter dan tentu berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang dikumpulkan terkait kondisi Rikang. Silakan. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, jumpa lagi di episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang saya untuk tampil di program episode Rumah Edukasi. Bapak Direktur Pedoman Data Indonesia, Bapak Sakral Wijaya, tentu saja bahwa diskusi malam ini sangat menarik sebab daerah ini itu punya irisan sebetulnya secara historis ya. Jataparing khususnya saya pikir Kabupaten Ngendrikan dan Luwu Raya itu sangat dekat irisan historisnya, begitu pula barangkali ada irisan ideologis. Maksud saya bahwa daerah ini menjadi basis Bapak Kahar Muzakat di masa lalu. Tentu saja bahwa sesungguhnya dalam perkembangannya itu ada diferensiasi secara politik. Baik, Kak Kadir, tentu kalau berbicara tentang Bapak Haji Muslimin Bando dan Bapak Asman SE, ini ibarat adik dan kakak. Atau boleh saya katakan, untuk lebih ekstrim begitu, ya anak dan bapak lah. Karena Pak Asman ini ya
seumuran kita lah barangkali ya. Masih sangat Sementara anaknya Pak Muslimin Bando itu juga hampir seumuran dengan Bapak Wakil Bupati. Artinya apa? Bisa jadi kita bisa asumsikan bahwa dari sisi pola komunikasi itu bisa saja terjadi cair-cair saja. Tetapi kita mau melihat realisasi daripada komunikasi itu. Seperti apa peran Pak Bupati dan apa yang diperankan oleh Wakil Bupati. Kita tidak melihat lebih banyak tampilan mungkin dari media, tetapi kita berharap bahwa itu terjadi secara substansi di lapangan. Artinya apa? Bahwa komunikasi dalam arti distribusi job antara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu terjadi di lapangan. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pemberitaan di media, memang sih kerja-kerja yang ada ini adalah Pak Bupati, baik pada posisi beliau sebagai seorang memerankan sebagai tokoh masyarakat, begitu pula sebagai seorang pejabat daerah ataupun Pak Bupati ataupun Bupati. Kalau sebab itu, saya pikir kalau dilihat dari pola-pola komunikasi, saya pikir kita anggap saja itu sedang jalan-jalan saja. Walaupun mungkin Pak Bupati juga dan Pak Wakil Bupati juga sedang merasakan ada dinamika yang terjadi. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Pak Azman ini walaupun satu periode menjadi wakil, tetapi mungkin ke depan peluangnya untuk kemudian naik kelas bisa saja akan dilakukan itu. Begitu pula mungkin dari sisi Pak Bupati yang punya putra mahkota beberapa orang dan punya saudara, punya klan, tentu saja cukup banyak dan berpotensi. Nah, oleh sebab itu mungkin karena ademnya komunikasi di sana itu adalah bagian daripada penyiapan dan persiapan siapa the next, apakah putra mahkota atau saudara sebagai bagian daripada klan ini, gerbong ini untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan Pak Muslimin Bando di Kabupaten Ngendrika. Di forum ini juga pernah kita bedah tentang peta politik, geopolitik di Kabupaten Ngendrika, kalau tidak salah Kak Kadir ya. Dan saya pikir kalau pemirsa mau membaca silahkan dibuka kembali YouTube channel episode tentang itu. Dari sisi stabilitas saya pikir Ngendrika ini cukup stabil ya, cukup stabil, dan saya pikir itu juga menunjukkan bahwa Ngendrika ini walaupun berjalan pelan tetapi pasti bahwa program-program Pak Bupati dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan, mengupgrade sisi IPM-nya ya, karena ini menjadi sorotan sebetulnya di Kabupaten Ngendrika. Yang pertama bahwa daerah ini punya perguruan tinggi, punya SDM bagus yang di luar berdiaspora, potensi alamnya juga, alam pertaniannya juga luar biasa, tetapi dari data BPS itu mencapai angka 12 kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Ngendrika. Tentu saja bahwa ini adalah bagian daripada stabilitas, bagian daripada komunikasi yang dibangun antara Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya kira begitu sebagai sebuah pengantar. Baik, sahabat dan sobat user, pembuka dari Pak Dr. Ridwan Mawalan dalam memulai diskusi beliau terkait Kabupaten Ngendrika juga tentunya dengan analisis data yang sangat rasional. Saya kembangkan bersama kedua narasumber kita, sahabat dan sobat user. Kembali lagi saya ke Dinda Sakral Wijaya Saputra, MTR AP ya. Dinda, kalau kita melihat kinerja Pak Andi Basmi Matayang maupun Basmi Matayang dan Pak Sugeng Bijak, memang kalau dari segi komunikasi politik kelihatannya memang seolah kayak sudah mau pilkada di sana ya gitu. Tapi kan dari segi kinerja Pak Bupati kelihatannya beliau tidak terganggu ya. Apa hal-hal yang positif dan signifikan dilakukan Pak Bupati dan apa hal-hal yang belum positif dan signifikan dilakukan Pak Bupati? Tentu ada yang perlu diapresiasi dan ada yang perlu dikomunikasikan, dan tentu dalam rangka mengedukasi Pak Bupati dan Kabupaten Luwu agar Kabupaten Luwu ini bisa lebih mempercepat hal-hal yang butuh perhatian khusus dari Pak Bupati. Silakan. Ya, terima kasih Kadir.
Jadi memang ketika kita berbicara kinerja pemerintahan dari Pak Basmin dan Pak Syukur Bijak, saya melihat seperti ini Nadir, bahwa memang seperti yang kita ketahui dalam suatu struktur pemerintahan memang tidak ada pemerintahan yang sempurna. Selalu akan ada kekurangan-kekurangan dari setiap pemimpin suatu daerah. Tapi memang saya melihat track dari Pak Basmin ini menurut saya itu cukup baik. Kenapa? Karena memang Luwu ini dari Leteng Geograph Badir itu sangat luar biasa kekayaan alamnya. Baik kita berbicara laut, gunung, persawahan dan lain sebagainya itu ada di Kabupaten Luwu. Bisa seperti apa untuk dikelola sebaik-baiknya. Kemudian menurut saya pencapaian-pencapaian yang luar biasa dari Basmin Mantayang itu mungkin yang paling pertama itu adalah bagaimana dia mampu untuk meyakinkan pemerintahan satu tingkat di atasnya untuk membuka akses jalan yang selama ini memang belum terbuka secara baik. Itu terbukti dari bagaimana dia mencoba sekarang Pak Dir atas kerjasama dari provinsi tentunya dengan Kabupaten Luwu itu sementara membuka rintisan jalan menuju ke Toraja yang selama ini kita ketahui itu hanya bisa lewat di Kota Palopo. Sekarang Opu Basmin atau pemerintah Kabupaten Luwu mencoba untuk merintis hal tersebut dengan Provinsi Selatan. Kemudian bagaimana satu daerah terpencil hadir di Kabupaten Luwu yaitu daerah Bastem itu sementara beliau itu membuka akses ke tanah hadir. Kemudian kita berbicara di dalam hal sistem birokrasi menurut saya adem-adem saja sampai saat ini. Tidak ada gesekan-gesekan yang terlalu berarti dari struktur atau sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu. Mungkin yang perlu ditingkatkan oleh Pak Basmin itu bagaimana caranya sebagai Luwu itu bisa menjadi penyangga bagi wisatawan yang datang dari mancanegara. Kenapa? Karena di 4 kabupaten yang ada di Luwu Raya, Pak Dir, itu memang bandara itu berada di Kabupaten Luwu. Tentunya itu bisa dioptimalkan lagi, mungkin lebih diperbesar dan bagaimana caranya membuat orang-orang itu bisa langsung datang ke Kabupaten Luwu dari luar, dia langsung terbang ke Kabupaten Luwu tanpa harus tinggal di Bandara Sultan Hasanuddin kemudian melakukan perjalanan darat yang hampir 11 jam ke Kabupaten Luwu. Makanya saya bilang, Pak Dir, itu mungkin hal-hal yang mungkin perlu dikaji lagi lebih dalam, ditingkatkan oleh Pak Basmin. Kemudian kita lihat Luwu ini memang seperti yang saya katakan tadi memiliki banyak kekayaan sumber daya yang melimpah, baik dari lautnya. Nah, itu perlu lagi dioptimalkan, Kadir. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ketika itu dioptimalkan, Kadir, itu bisa membuat peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang memang mencari penghidupan di laut, baik itu dari peningkatan pendapatan dari petani-petani nelayan ikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk saat ini memang Pak Basmin itu untuk saat ini memang menurut saya cukup berhasil dalam memimpin Kabupaten Luwu di luar dari hal-hal yang sifatnya politis. Dan juga mungkin yang menjadi masalah di Luwu sendiri ini selama ini Kadir itu adalah bagaimana sering terjadi banjir. Itu yang perlu beliau mencarikan bagaimana caranya agar bisa mendapat jalan keluar untuk hal tersebut, Kadir. Dan juga yang patut diapresiasi untuk Pak Basmin itu menurut saya yang mungkin orang-orang tahu di mana beliau itu, Kadir, mampu mengoneksikan antara kaum pemuda dengan pemerintahan. Ini menurut saya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita melihat daerah-daerah yang mungkin agak sedikit dikritisi atau dilakukan dalam tanda kutip demo dari pemuda-pemuda terhadap kinerja pemerintah itu di Kabupaten Luwu. Itu bisa dicek kan. Nah, karena itu kemampuan beliau untuk bagaimana caranya merangkul pemuda ini agar mampu menjadi suatu hal yang mampu menjadi suatu hal yang berdampak positif bagi pemerintahan di Kabupaten Luwu. Ruang dialog dia buka. Kemudian yang terakhir Kadir, kemarin Kadir saya mendapat data Kabupaten Luwu itu di masa pandemi ini saya lihat data itu mampu peningkatan di tingkat UMKM yang semakin baik. Itu dengan beliau diganjar penghargaan dari Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Itu akses keuangannya stabil, kemudian juga
di masa pandemi ini dia mampu untuk tetap berada di track di mana masyarakatnya itu perekonomiannya itu masih tetap baik sampai sekarang ini Kak Dir. Dan saya lihat datanya itu menurut salah satu dinas yang berkaitan dengan hal tersebut Kak Dir, di Februari ini bisa saja mereka mencapai berada di angka peningkatan ekonomi di angka 50 kali. Jadi menurut saya untuk saat ini di luar dari hal-hal yang sifatnya berbicara tentang politis, memang pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Basmin itu cukup berhasil. Baik. Sahabat dan sobat Episo, pendalaman dari Dinda Sakral Wijaya Saputra dalam membedah kinerja politik dan pemerintahan Bapak Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu telah disampaikan secara analisis yang tajam dan tentu berbasis data yang cukup akurat. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Ridwan Paulang terkait Kabupaten Ngerekan, terkait kinerja politik dan pemerintahan Muslimin Bandar, Bapak Muslimin Bandar dan Asman Aceh. Kalau kita melihat sampai hari ini, apa hal-hal yang perlu diapresiasi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Ngerekan yang sejauh ini mampu dia lakukan? Kita apalagi kan dia 2 periode di sana. Betul. Nah, dan apa yang kurang maksimal, yang perlu dikritisi, yang perlu diedukasi, yang perlu diberikan saran dan masukan terhadap bupati dan wakil bupati untuk mempercepat laju pemerintahan Kabupaten Ngerekan. Baik Kak Kadir, berdasarkan data-data yang dipublish oleh media, paling tidak kan ada sisi peningkatan SDM. Itu yang paling menonjol saya pikir di Kabupaten Ngerekan. Sembari saya pikir juga peningkatan dari pencegahan stunting, aspek kesehatan. Begitu pula dengan bekerjanya Basnas di sana, ya ini juga luar biasa ya, karena maksimalisasi daripada penerimaan zakat dan juga penyalurannya ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik yang mereka berdomisili di Kabupaten Ngerekan, begitu pula yang mereka yang sekolah di luar Kabupaten Ngerekan. Nah, ini yang menarik. Jadi sisi IPM-nya ya, indeks pembangunan manusianya juga berhasil digenjot dari angka rata-rata yang ada, begitu pula dari aspek kesehatan, BPS-nya dan seterusnya. Tentu saja juga dari aspek pertanian, ini juga ada istilah revitalisasi pertanian di Kabupaten Ngerekan selama Pak Muslimin Bando ini. Karena memang Pak Muslimin Bando ini terkenal sebagai seorang petani, terkenal sebagai seorang yang memang punya pengalaman panjang dari sisi pertanian. Nah, oleh sebab itu saya pikir komitmen beliau untuk peningkatan itu memang kelihatan. Dan itu saya pikir patut diapresiasi selama 2 periode beliau yang memang betul-betul paham dan mampu untuk kemudian mendorong bagaimana peningkatan kualitas aspek pertanian di sana. Dan barangkali ini juga beririsan pada aspek peningkatan IPM itu tadi, kemiskinan dan seterusnya. Begitu pula dari aspek kesehatan, pencegahan stunting. Karena ini juga melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga ya. Nah, saya pikir ini yang ada di Kabupaten Ngerekan sebagai kabupaten yang tidak punya laut, tetapi potensi pertaniannya itu bisa dilakukan. Dan saya pikir ini yang harus ditonjolkan. Kalau tidak, saya pikir apalagi yang bisa diandalkan. Kalau tidak punya laut, tidak punya pantai dan seterusnya, lalu kemudian pertaniannya ada, lalu tidak bisa dilakukan peningkatan, tidak bisa dilakukan rekayasa melalui intervensi kebijakan pemerintahan. Saya pikir ini adalah sebuah dosa yang sangat besar, saya pikir yang dilakukan oleh kedua pasangan ini. Nah, kemudian Kadir, dari sisi pariwisata ini yang saya kalau yang terkenal dari dulu sejak nenek saya barangkali sampai sekarang ini, generasi kita ini adalah Gunung Nona. Gunung Nona ini belum pernah kita capai, Pak. Dia hanya kita pantau, kita bisa lihat dari sisi jalanan, ya bahu jalan dan gunung di sebelah. Kita berharap bahwa dengan desain dan rekayasa pariwisata yang modern, bagaimana kita bisa sampai di sana dengan
menggunakan misalnya fasilitas apa. Ya. Misalnya di tempat-tempat lain, misalnya kalau kita ke Jawa Barat, antara bukit dan bukit, antara gunung dan gunung, itu kadang-kadang hanya dengan tali, Pak. Ya. Ya kan? Bisa kita sampai pada tempat yang di mana betul-betul objek wisata itu yang objek vitalnya ya, yang kita bisa sentuh. Nah, kalau di Andrika ini saya pikir sejauh ini ya, 10 tahun kurang lebih ini barangkali ke periode kedua Pak Muslim Bando bersama Haji Asman ST ini tidak ada perubahan. Kita juga berharap bahwa pesawat-pesawat itu ya dari Makassar, Bandara Hasanuddin ke Toraja, itu kita berharap bahwa mereka itu sampai di Toraja dia tidak akan tenang jiwanya, hatinya kalau tidak sampai ke Kabupaten Nrekang. Karena dia melintas baik pesawat, tetapi dia pada saat mungkin akan balik ke Makassar, via darat dan singgah di Kabupaten Nrekang. Ya, tidak sah, ya kan begitu. Tidak sah ya, kiranya ke Toraja tetapi tidak singgah di Kabupaten Nrekang. Saya pikir Nrekang dan Toraja itu kan gunungnya satu, Pak. Satu gunungnya. Hanya saja mungkin pada persoalan promosi pariwisata yang berbeda. No? Begitu pula kalau kita bicara tentang kopi Toraja, itu tidak jauh-jauh beda dan mungkin adalah bagian daripada kopi Kalosi. Ya, mohon maaf ini Pak Bupati saya sebutkan objeknya ya. Kopi Kalosi yang terkenal di Nrekang itu, saya menduga bahwa apa yang terjadi dipromosikan oleh kopi Toraja itu juga barangkali juga sebagiannya ya berasal dari kopi Kalosi di mana tempat kelahiran dan menjadi wilayah pemerintahan Bapak Muslim Bando dan Haji Asman ST. Nah, sebab itu saya pikir ini yang perlu digenjot Kak Kadir. Perlu digenjot. Saya pikir kemarin celahnya juga adalah celah banjir. Mudah-mudahan banjir ini, karena saya pikir di sungai yang membentang membelah kota Nrekang itu sudah ada objek-objek wisata, ya sudah direvitalisasi. Saya pikir itu sudah bagus. Mungkin hal yang lain yang monumental tentang Gunung Nona itu, saya pikir saya sebetulnya sih dalam setahun itu tidak pernah alpa ya melintas di Kabupaten Nrekang. Tetapi saya hanya bisa merasakan Gunung Nona itu dari jauh ya, dari bahu jalan. Kita berharap ke depan belum pernah Kadir. Kita berharap bahwa ke depan di sisa periode beliau ini Gunung Nona itu bisa kita kita bisa nikmati, dekati dalam yang dengan jarak yang sangat dekat dengan desain apapun ya. Saya pikir pemerintah pusat sekarang ini melalui Menteri Sandiaga Uno itu sedang giat-giatnya untuk mendorong bagaimana pariwisata itu modern. Nah, saya pikir kesempatan ini perlu untuk kemudian dimanfaatkan dengan bagus oleh Pak Bupati Muslim Bando bersama Haji Asman. Paling tidak mungkin Pak Sandi itu sebagai Menteri Pariwisata datang ke Nrekang. Kita harapkan, kita paksa ya tanda petik Menteri Sandi itu untuk menyentuh Gunung Nona. Ya, kan kayak gitu. Dengan seperti apa? Biar dia pulang, dia berpikir sebelum sampai Jakarta dia sudah menandatangani proposalnya. Kan paling begitu. Nah, ini saya pikir hal-hal yang bisa dilakukan dengan motivasi apa, strategi apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Bupati Nrekang. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, Pak Dr. Ridwan Hipawallang MHI telah mempertajam analisa-analisanya terkait kondisi Kabupaten Nrekang. Sejauh ini hal-hal yang positif cukup diapresiasi dan hal-hal yang belum maksimal telah tadi dipaparkan dan menjadi bahan edukasi sebagai sebuah masukan-masukan yang bisa dikatakan bersifat data-data yang cukup bisa dipertanggungjawabkan sahabat dan saudara. Baik, sebelum saya tutup, masing-masing ada pertanyaan terakhir dari Dinda Sakraludia Saputra. Kalau dilihat kinerja Bapak Opu Andi Basmi Matayang, seperti apa efek politiknya ke putranya ketika didorong di Pilkada 2024? Ya, Kadir. Ya, Kadir, sebelum saya masuk untuk menjawab pertanyaan Kadir, saya ingin sedikit mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Dr. Ridwan Hipawallang tadi. Jadi Nrekang itu tidak cuma berdekatan dengan Tanah Toraja. Dia juga berdekatan dan hanya dibatasi oleh Gunung Latimojong dengan Kabupaten Luwu. Oh, gitu. Kenapa harus ke Toraja ketika bisa lewat Bandara Luwu menuju ke
Endreka. Iya. Jadi mungkin kita Siap, bisa sama-sama dari acara episode ini Iya. mempertemukan dua bupati tersebut Eh, agar bisa bertemu dan mencari jalan keluar agar bisa iya, saling ada. menguntungkan satu sama lain. Betul. Saya masuk ke pertanyaan dari Kadir tadi. Saya melihat Kadir memang seperti yang Kadir sampaikan sejak awal tadi bahwa belum masuk ke dalam kontestasi pilkada di Luwu itu sudah orang mulai pasang kuda-kuda untuk menuju pilkada 2024. Sudah lari kencang. Ini dibuktikan dengan bagaimana Basmin Matayang, putra dari Pak Basmin Matayang yaitu Arham Basmin Matayang yang digadang-gadang sebagai the next dari Bapak Opu Andi Basmin Matayang Kadir itu kemarin mengambil alih Partai Nasdem Kabupaten Luwu. Tentunya beliau mengambil Partai Nasdem Kabupaten Luwu menjadi menjadi ketua. Tentunya beliau punya perhitungan sendiri ke depannya. Dan tentunya ini juga yang membuat mungkin Kadir Wakil Bupati Luwu Bapak Syukur Bijak merasa terganggu dengan hal itu. Jadi menurut saya peluang dari Arham Basmin itu menurut saya itu terbuka lebar. Kenapa Kadir? Karena memang selama ini Opu Basmin Matayang memang mencoba untuk bagaimana memunculkan putranya sebagai the next dari beliau secara tidak langsung. Dan tentu kapasitas dari Arham Basmin Matayang kita ketahui sendiri. Memang kapasitasnya itu bisa dibilang sangat luar biasa sebagai seorang salah satu tokoh pemuda di Sulawesi Selatan. Kelas beliau itu sebenarnya kelas Sulawesi Selatan juga kan dia. Karena beliau terbukti menjadi ketua KNP Sulawesi Selatan sekarang, memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa, dan hebatnya lagi beliau itu pada saat pemilihan legislatif tahun kemarin beliau malah meninggalkan kepastian dan peluang yang besar untuk bertarung di Dapil Luwu Raya dan memilih untuk bertarung di Dapil Makassar. Ini kan suatu hal yang bisa membuktikan secara kemapanan politik Arham Basmin Matayang ini memang sudah mapan dalam berpolitik. Tinggal bagaimana caranya ke depan Kadir beliau bersosialisasi ke masyarakat agar bisa meyakinkan masyarakat bahwa beliau ini mampu untuk menggantikan Opu Basmin Matayang yang kita kenal ketokohannya itu sangat luar biasa di Kabupaten Luwu. Nah, dan juga bagaimana beliau mampu mencari pendamping yang baik dari segi geopolitik. Karena di Luwu itu Kadir memang sejak dari dulu geopolitik itu selalu seperti saya katakan tadi ada dua kutub, yaitu Belopa sebagai daerah selatan dan daerah utara Walendrang. Itu yang perlu beliau pikirkan, dan juga beliau harus mencari konsultan politik yang mampu untuk memetakan hal-hal tersebut. Ya tentunya Pak Arham Basmin, kalau kita berbicara tentang peluang-peluang ke depannya, saya rasa peluangnya itu sangat terbuka lebar ke depannya. Baik, sahabat dan sobat Bistro. Sebelum saya menutup, saya memberikan juga pertanyaan terakhir kepada Bapak Dr. Ridwan Mawalang, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Pertanyaan sama, kalau diukur dari segi kinerja Bapak Muslimin Bando, seperti apa efek politik ke keluarganya ke depan ketika dia mempersiapkan regenerasi, apakah itu saudaranya atau putranya, dan apakah kerja-kerja saat ini bisa menjadi modal bagi putranya yang konon katanya lebih berpeluang ya didorong untuk bisa menembus ketatnya persaingan karena petahana. Kami juga di Luwu kata petahana. Yang membedakan Luwu dengan NTK ini, Pak Basmin pernah menjadi bupati, kemudian dikalahkan 2 kali dan kembali menjadi bupati. Artinya ada jeda dia 10 tahun. Jadi bagi dia ketika mendorong keluarganya dianggap masih wajar-wajar saja. Karena dia jeda 10 tahun. Beda dengan Pak Muslimin Bando karena dia berturut-turut menjabat. Seperti apa efek politiknya ke depan dikaitkan dengan kinerjanya dan juga dikaitkan dengan tentu politik dinasti. Baik Kadir, kalau berbicara tentang the next, ya tentu saja
seseorang itu perlu meninggalkan ataupun mencipta sebuah legasi pemerintahan, legasi politik lah ya secara umum. Maksud itu di sisa periode Pak Muslimin Bando ini perlu melipat gandakan dia punya prestasi pemerintahan di Kabupaten Ngandekan. Kebijakan-kebijakan apa? Sebab memang di depan mata sudah ada tantangan. Ya, sudah ada tantangan tentang misalnya politik dinasti. Atau paling tidak evaluasi pemerintahan selama 10 tahun itu juga akan menjadi bagian daripada tantangan bagi Pak Muslimin Bando. Nah, data-data yang kita lihat tadi sebetulnya itu masih data-data saja menurut saya. Kalau kita mengkaji secara mendalam dari data yang saya sampaikan tadi itu masih datar-datar saja. Artinya apa? Bahwa dimanapun di Republik ini atau mungkin di dunia ini itu mampu melakukan hal yang sama, ya. Tetapi inovasi-inovasi yang jauh lebih kekinian, ya, sesuai dengan inovasi-inovasi pemerintahan modern. Saya pikir ini yang perlu dilakukan oleh Pak Bupati Muslimin Bando bersama pasangannya. Nah, sekarang ini juga jadi tantangan karena anak muda di sampingnya ini juga adalah ketua ya Nasdem Kabupaten Ngandekan. Dan saya pikir di tangan beliau ini saya pikir mampu untuk kemudian membangun koalisi. Dan itu juga saya pikir modal elektoralnya juga tidak kalah dengan misalnya Bapak Mitra yang hari ini adalah sosok politisi Senayan, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Saya pikir peluang itu ada ya. Artinya saya selalu meyakini bahwa ketika Anda seorang figur anak bupati, jangan terlalu mengandalkan bapakmu, bos. Ya, begitu. Anda juga harus memberikan kontribusi. Apalagi memang ada 3 kewenangan fungsi yang melekat pada diri sosok anggota DPR. Legislasi, budgetingnya, penganggaran, dan pengawasan. Maksimalkan saja itu di dapilmu dan seluruh dapil yang ada menjadi bagian daripada dapil Anda terpilih menjadi anggota DPR RI, saya pikir itu sudah bagus. Artinya orang lain, orang luar ini akan bercerita dan datang akan mensupport dan mendukung Anda. Ya, kalau Anda bekerja di dapil Anda. Sembari saya pikir di kabupaten Anda yang menjadi, tentu saja itu hal-hal yang lumrah kalau Anda memaksimalkan di daerah Anda menuju kontestasi pilkada di tahun 2014. Tentu saja saya pikir apa yang terjadi di Kabupaten Ngandekan juga kurang lebih sama dengan di Kabupaten Luwu yang sama-sama punya putra mahkota lah ya. Nah, saya pikir saya punya pesan tadi itu bahwa silakan Anda maksimalkan, tidak boleh Anda itu terlalu mengandalkan karya orang tuamu. Sebab pemilih kita itu hanya memilih orang tua itu kan memilih bapaknya. Mengandalkan karena memang semasa segenerasi merasakan kebaikan-kebaikannya. Ya, orang tua kita mengatakan bahwa bagian-bagian daripada sisi dapurnya, pancinya, itu juga bisa dirasakan oleh segenerasinya. Hari ini, generasi hari ini itu tidak lagi, Pak. Maka bagaimana melakukan komunikasi dan membuat gerbong-gerbong baru, tetapi kemudian orang tua kita, generasi yang sudah gaik ini juga mampu mengapresiasi dan bagaimana mereka berdampak elektoral terhadap apa yang kita sedang lakukan. Nah, ini barangkali yang perlu dilakukan, terkhusus Bapak Mitra Pak Haruding ini tidak sekedar menjadi sebuah menara gading sebagai politisi menara gading, tetapi mampu memperlihatkan karena memang kewenangan itu ada di tangan untuk kemudian bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Paling tidak ya, jejaring yang dibangun di pusat itu mampu distribusi di kabupaten di mana bapaknya memimpin juga kepada kabupaten yang lain. Nah, saya pikir peluang dan kekuatan ini saya pikir menjadi sebuah modal yang cukup besar ketika bisa dimaksimalkan. Tetapi sebaliknya itu akan menjadi sebuah celah elektoral bagi anak Pak Muslimin Bando ini ketika kemudian tidak bisa dimaksimalkan. Saya pikir ini Kakak Dito, penegasan saya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso. Bapak Dr. Ridwan Pawalang, pengamat politik Islam kita, dan Dinda Sakrawijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, telah menjawab dan menganalisa tema-tema jawab pertanyaan berkaitan dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan analisis yang sangat edukatif, dan tentu ini bisa menjadi
rujukan politik dan pemerintahan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu, Bupati Endrikan dan Wakil Bupati Endrikan untuk mengakhiri masa jabatan mereka dengan bisa meninggalkan legasi sebagai modal politik bagi beliau dan regenerasi beliau ke depan. Terima kasih Pak Doktor, Dinda Doktor Indah Sakarnujaya. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.